Mohon izin saya mulai, teman-teman. Assalamualaikum Nak Dewi. Waalaikumsalam Pak Muhed. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya baik Pak, tapi Baik ya. Gimana? Ada yang mau disampaikan ke Bapak? iya Pak, saya ada hal yang ingin saya curhat ke Bapak nih. Saya enggak. Apa boleh Pak ya? Iya, boleh. Apa yang soalnya bisa? menyangkut guru lain Pak, boleh ya Pak ya? Enggak apa-apa. Saya kalau mau itu udah kan rahasia ya. Nah, ya nanti saya tetap menjaga rahasia. Apa yang mau disampaikan, dicurhatkan ke Bapak? Ayo. Saya merasa tidak diperlakukan dengan adil Pak oleh guru Ya. Pak. Terus ya, gimana? Beliaunya itu sering nyindir saya Pak, karena ndak ikut les privatnya. Terus ini juga nilai yang diberikan jadi ndak adil Pak gitu. Begitu ya. Jadi teman-teman yang biasa saja juga sebenarnya nilainya jadi lebih baik dari saya gitu, hanya karena ikut lesnya beliau. Terus Nak Dewi pinginnya atau harapannya Mbak Dewi kalau situasinya seperti itu bagaimana? Ya saya pingin tetap mendapat perlakuan yang adil Pak dari guru saya Pak, walaupun nggak ikut lesnya ya. Betul ya, seharusnya. Artinya apa ya, perasaan Nak Dewi dengan teman-temannya di kelas bagaimana? Sebenarnya mungkin hanya karena saya saja ya Pak yang berani cerita gini Pak, tapi teman-teman ngobrol juga dengan saya bahwa mereka juga sama, banyak yang merasa diperlakukan tidak adil gitu Pak. Begitu ya, jadi harapannya Nak Dewi bagaimana guru tersebut adil Pak ya. Adil ya, walaupun Nak Dewi tidak ikut les, tidak belajar secara pribadi. Nah, iya Pak. Kemudian Nak Dewi situasinya bagaimana belajarnya sekarang? Kan tidak ikut les. Adakah cara belajar lain di rumahnya? Saya sebenarnya ini Pak membiasakan diri sore itu mengulang lagi pelajaran yang tadi diterima siang gitu Pak, pagi sampai siang. Kemudian malam biasanya melanjutkan sedikit kalau ada sisa PR atau tugas lain dan bersiap untuk pelajaran besok pagi Pak. Jadi menurut saya sudah berusaha untuk ini Pak gitu. Begitu ya. Lebih baik ya. Kalau Nak Dewi kalau gurunya sering menyindir ya, gimana perasaannya Nak Dewi? Waktu ya disindir atau apa gitu. Ya mangkel lah Pak. Gitu ya. Iya. Artinya perasaan Nak Dewi mangkel misalnya. Apakah itu terus-terusan atau bagaimana nanti gurunya itu? Enggak terus-terusan sih Pak, tapi sangat sering gitu. Jadi kita merasa enggak nyaman juga Pak gitu. Begitu ya. Tidak terus-terusan tapi sering juga. Jadi kita kan akhirnya jadi agak sedikit kurang nyaman gitu Pak. Kurang nyaman ya, benar. Terus teman-teman yang lain ketika Nak Dewi disindir, apakah yang lain punya perasaan kira-kira sama? Kalau di waktu disindir sih saya lihat wajah teman-teman sepertinya juga ikut tidak setuju Pak sama dengan saya. Tapi mereka ya mungkin karena tidak terhubung langsung dengan mereka, mereka hanya sepertinya berempati sesaat saja gitu pada saya Pak. Gitu ya. Terus menurut Nak Dewi sebaiknya bagaimana? Punya gagasan atau usulan ya? Menurut Nak Dewi yang baik bagaimana seperti itu?
Saya ingin, situasinya itu ya nyaman, ya karena saya yang sedang ngobrol nih dengan Pak Muhed, saya tidak ingin untuk merasa diperlakukan tidak adil sebenarnya, Pak. Mungkin saya perlu juga memahami, apa namanya, Pak, memahami, eee, cara-cara guru untuk mempengaruhi muridnya belajar. Tapi saya bingung, Pak, karena lebih sering namanya juga perempuan, Pak, terbawa Iya. perasaan. Nah, terus untuk bisa memastikan itu bisa terwujud, apakah Nak Dewi sudah melakukan hal-hal yang baik atau upaya apa yang sudah dilakukan? Mungkin begini ya, Pak, ya, Ya, karena saya perhatikan guru saya itu, eee, bisa berlaku tidak adil begitu karena beliaunya tidak menyampaikan, kriteria penilaiannya, Pak. Jadi, tidak terbuka pada kami bahwa kriteria penilaiannya begini, sehingga apa yang beliau inginkan sesuai dengan tujuan belajar nggak nyampe ke kita. Jadi kita nggak ngerti, taunya, eee, akhirnya yang les saja yang enggak mungkin nilai ya. dengan cara-cara beliau gitu. Kita akhirnya nggak tahu, Pak, gitu. Iya. Terus Nak Dewi inginnya seperti apa gambaran situasi pembelajaran bersama Pak Guru itu? Eee Karena ini menyangkut sampai ke penilaian juga, Pak, Ya, bukan cuma apa, cara mengajar, mungkin saya masih bisa berusaha untuk menyesuaikan dan bersikap, menerima ini, Pak, kondisinya gitu dan menghormati guru, tetap ikut terlibat aktif. Tapi kalau sampai penilaian, saya berharap gurunya menyampaikan, Pak, gitu, rubrik penilaiannya gitu, Pak. ya. Betul juga, artinya Nak Dewi sudah memahami terkait dengan situasi belajar. Nanti apa yang dilakukan atau alternatif itu eh, bisa dilaksanakan bersama-sama, kapan kira-kira, dengan siapa yang mau dilibatkan, itu menurut Nak Dewi. Mungkin ini ya, Pak, ya, kita bisa, apa istilahnya, jika ada waktu untuk bisa berbincang dengan beliau, saya Ya, mungkin akan ajak pengurus kelas gitu, Pak, ya, untuk ngobrolin, apa, hal-hal yang, eee, perlu perlu kita sampaikan dan yang kita harapkan dari guru, terutama yang masalah rubrik penilaiannya itu, Pak, gitu. iya. Artinya menurut Nak Dewi bersama-sama pengurus ya. Nah, Mhm, kemudian Pak Guru berbicara iya, dengan baik bersama-sama lah, sehingga nanti iya, bisa eh, tindakan-tindakan itu dipecahkan bersama-sama. iya. Bagaimana Kak Dewi nanti bisa memastikan kira-kira akan bisa berjalan dengan lancar, tidak, artinya tidak disindir-sindir lagi begitu ya? Bagaimana kira-kira? Iya, nanti apa, dengan teman-teman saya mungkin akan ngobrol lebih lebih ini, Pak. Jadi bahwa itu bukan hanya untuk keperluan saya pribadi, mungkin, untuk hal-hal yang teman-teman lain mungkin rasakan walaupun tidak diungkapkan gitu, Pak. Jadi, sehingga saya sebelum maju bersama dengan pengurus kelas, ketua kelas dan ini, atau perwakilan teman-teman yang biasanya lebih mampu bicara dengan guru-guru. Ya, Kadang-kadang pengurus kelas juga ada yang ini soalnya, Pak, kurang untuk, ke guru tertentu kurang cocok gitu. Jadi mungkin saya ya, akan ajak, siswa yang biasanya cocok untuk ngobrol dengan beliau. Ngobrol dulu dengan teman yang cocok itu, kemudian baru
saya akan maju ke beliaunya Pak, begitu mungkin Pak ya untuk ceritakan ini. Ya, Nak Dewi. Saya dengar juga, tapi nilainya Dewi bagus ya. Jadi ada bagaimana cara belajarnya anak Dewi walaupun tidak ikut les, tapi nilainya tetap bagus. Mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Gimana? Iya Pak, jadi saya bisa ceritakan ini ke teman-teman atau mungkin kalau ada apa namanya di kelas kita kan ini Pak kemampuannya beda-beda. Ya. Ada yang fokus bisa di bagian MIPA Pak, ada yang fokus di sosial gitu atau ilmu umum gitu. Mungkin teman-teman sekalian kalau sudah saya ajak ngomong bisa tertarik untuk buat kelompok belajar di luar jam sekolah gitu Pak. Jadi ada belajar kelompok. Ya, belajar kelompok gitu Pak. Mau daring boleh Pak gitu sebenarnya. Ya, lebih bagus itu. Nanti disampaikan ke teman-temannya, belajar kelompok walaupun tidak ikut les. Nak Dewi, hari ini kita sudah curhat ya, artinya sudah punya beberapa alternatif belajar walaupun Nak Dewi tidak ikut les. Apa Nak Dewi dalam situasi pembelajaran di kelas itu bagaimana sehingga kelasnya menjadi kelas yang baik begitu. Amin ya Pak, insya Allah Pak. Terus karena itu menjadi bagian dari kelasnya Nak Dewi, nanti paling tidak Nak Dewi punya kesimpulan dari percakapan kita hari ini, bisa disampaikan ke Bapak yang kesimpulan dari curhatan Nak Dewi hari ini. Iya Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya saya bisa meredakan sendiri Pak perasaan saya kalau sudah ngobrol. Jadi kalau sudah curhat ternyata saya bisa reda sendiri Pak. Ya, begitu. Ya, kemudian saya akhirnya berpikir lebih ini Pak. Jadi saya kan bisa begini, saya bisa begitu gitu. Jadi saya bisa menemukan alternatif gitu Pak yang bisa saya lakukan. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah mau bercerita dengan Bapak, dan setelah Bapak dengarkan dari tadi, intinya ada komunikasi saja. Nanti Bapak akan sampaikan juga ke Pak Guru dan nanti bersama teman-teman sekelas bagaimana pentingnya belajar mandiri dan berkolaborasi bersama teman-teman. Begitu ya Nak Dewi. Terima kasih. Tetap sukses belajarnya bersama teman-temannya. Demikian kita akhiri ya, karena Bapak ada pertemuan guru sebentar lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak. Selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri reaksi untuk Pak Mohed dan Bu Dewi. Tidak belum. Kasus 2. Langsung kepada pengamat ya. Pak Petrus, silakan untuk pengamat yang pertama, lalu saya yang kedua. Pak Petrus, Pak Mon. Ya, baik. Sebentar, Pak, sebentar. Belum masuk Pak, suara Pak ya? Tidak. Masuk. Sudah. Ya, baik. Pak Mohed dan Bu Dewi, selamat penjenengan sudah melaksanakan satu proses percakapan kucing untuk kasus 2. Untuk
saya dari pengamat yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Muhed cukup bisa menggali apa yang menjadi permasalahan yang ada pada Bu Dewi selaku Kuci, sehingga kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Muhed dalam mencari sebuah solusi itu sudah bentuk dengan pertanyaan yang berkesinambungan sehingga tidak menampakkan sebuah semacam jawaban-jawaban yang muncul dari seorang coach, tetapi ini lebih pada jawaban yang muncul dari seorang coach. Kemudian dari tahapan alur tirta yang kita gunakan sebagai panduan dalam percakapan coaching ini, saya kira sudah berjalan secara bertahap sampai dengan bagian akhir yang saya cermati tadi. Beliau sudah menyampaikan kapan ini akan dimulai dan kemudian hasil yang diharapkan seperti apa, kemudian juga ada kesimpulan yang ingin dimunculkan atau dikonfirmasi dari Koji. Itu yang bisa saya sampaikan secara umum. Sudah berjalan dengan baik, dan sedikit permohonan maaf saya, Bapak Ibu, saya kurang fokus dengan lebih baik lagi karena ini tadi barusan dapat telepon ada tamu dinas yang berkaitan dengan proyek DAP yang muncul di sekolah saya. Mohon maaf sekali lagi, nanti akan dilengkapi secara maksimal oleh Pak Azal. Saya sudah chat Pak Azal, pangapunten. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau saya banyak kekurangan. Terima kasih. Pak Azal paling mau komen muridnya. Pak Dewi, Pak Muhed. Pak Azal mau muridnya dong. Siap. Udah, dilanjut Pak Azal sekarang. Baik, simulasi yang telah berjalan tadi antara Pak Muhed dengan Bu Dewi, Pak Muhed sebagai coach dan Bu Dewi sebagai kucinya sudah bagus. Kemudian alur tirtanya sudah runtut. Mungkin tadi itu ada memang di tujuan saya belum begitu tampak di tujuannya. Mungkin tujuan itu tidak harus di awal, tetapi bisa diawali dengan kegiatan diskusi yang dialami begitu ya. Kemudian tetapkan tujuan bersama. Mungkin seperti itu. Nah, yang berikutnya untuk alur-alur yang lain itu sudah oke banget ya. Kemudian ini mungkin perhatian sudah oke, sangat perhatian sekali Pak Muhed dengan muridnya tadi deh. Kemudian hanya murid ini sangat berbobot gitu ya. Nah, mungkin kata kunci itu perlu dipertegas kepada kucinya. Jadi kata kunci yang disampaikan oleh kuci, kemudian coachnya itu mempertegas kata kunci yang disampaikan oleh kucinya sehingga apa yang diharapkan oleh kuci itu bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian tadi masih agak muncul kayaknya sedikit tentang asumsi, ada asumsi. Misalnya hampir ya hampir lah. Hampir kebablas dia sudah terperucut Pak, tapi diperbaiki. Iya benar. Jadi memang asumsi ini kadang kita sering muncul tanpa disadari gitu ya. Jadi kalimat tadi ada oh bagus kalau begitu, oh bagus itu gitu ya. Itu mungkin kita bukan yang itu Pak, justru Pak Azal. Yang mana lagi tadi ya? Tadi ada yang pada waktu perasaan dimunculkan itu loh Pak, itu justru yang ada asumsi. Kalau yang itu kan menyangkut rencana, menurut saya enggak apa-apa, bagus. Memberi penguatan gitu. Motif penguatan itu saya. Iya. Iya. Enggak bagusnya itu tadi ada titik-titiknya di depan gitu maksud saya. Terbawa perasaan kadang. Betul gitu ya. Jadi saya pikir cukup begitu hasil pengamatan dari saya. Sudah oke.
Oke. Terima kasih yang terkait kepada kedua supervisor atau pengamat terkait tujuan pemahaman saya, tujuan di alur yang pertama itu, kalau saya tidak langsung apa begitu tujuannya, tapi mengalir ketika ada di pengantar seperti itu. Misalnya tadi kan mau curhat itu, nah Dewi kan mau curhat. Nah, permasalahan yang muncul itu adalah tujuan pembicaraan kalau pemahaman saya, sehingga mulai dari itu kita tadi kan sudah saya tanya apa yang mau dicurhatkan seperti itu, apa yang mau atau apa topik. Kalau topik kan mungkin terlalu resmi karena ini curhat ya. Ayo apa yang mau dicurhatkan ke Bapak, itu saya menganggap tujuan. Oke. Itu saja pemahaman saya. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kasus berikutnya.